menu makan siang ya, yang ada proteinnya, ada karbohidratnya, paket komplit semuanya di dalam menu tersebut. Sambil menunggu jagungnya, kita masak berbarengan dengan udang. Udang ini kita panggang di teflon. Nah, ini sudah jadi menu terakhir. Yang ketiga ada jagung kukus sebagai pengganti nasi. Teman-teman, untuk tahu cara buatnya, tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Nah, kali ini berbeda dari video-video yang lainnya. Saya kali ini akan berbagi dalam satu video itu ada 3 resep menu makan siang ya, yang ada proteinnya, ada karbohidratnya, paket komplit semuanya di dalam menu tersebut. Ini menu pertama, ada jagung kukus, bayam yang dikukus, terus udang bakar, terus ada toge yang dikukus, dan ini sambal kurma. Teman-teman, untuk tahu cara buatnya, tonton video ini sampai selesai. Ini bahan-bahan menu pertama, ada bayam, toge, jagung. Ini menu utamanya sebagai pengganti nasi. Terus nanti sambalnya kita akan buat dari bawang putih, kurma, bawang merah, cabai rawit, sama tomat. Ini untuk sambalnya. Nah, proteinnya kita dapatnya dari udang. Udang ini akan kita panggang, yang sudah saya beri perasan jeruk nipis, dan nanti saya akan tambahkan merica biar lebih gurih lagi udangnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan menu pertama. Sekarang kita akan kukus jagungnya. Saya masukkan ke dalam wadah biar lebih gampang nanti kita ambil. Nah, kita sediakan space tengahnya untuk kukus bayam dan toge. Ini kukus jagung dulu sampai setengah matang, nanti baru kita masukkan toge dan bayam. Tutup lagi. Sambil menunggu jagungnya, kita masak berbarengan dengan udang. Udang ini kita panggang di teflon seperti ini, yang sudah diberi merica ya. Jadi nanti biar sama-sama matang. Nah, udangnya kita tutup. Oke, kita tunggu sampai di bawahnya matang. Nah, kalau jagungnya sudah setengah matang, kita masukkan bayam di sebelahnya. Makanya tadi ini disediakan space untuk bayam. Dan di sebelah sininya kita masukkan toge. Udah, kita tutup lagi. Nah, ini jagungnya sudah matang, bayamnya juga sudah layu, togenya juga sudah krenyes-krenyes ya, jadi sudah bisa kita angkat untuk kita tata di piring. Nah, tadi jagung dan bayamnya sudah selesai. Sekarang kita balik udangnya. Kita tunggu sampai kecoklatan, setelahnya baru kita angkat, dan nanti juga akan ditata di piring juga. Nah, ini sambalnya. Kita sambil nunggu udangnya masak, kita ulek sambal. Ini ada cabai, terus ada kurma, bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis, dan ada tomat juga. Nah, ini sudah jadi menu pertamanya. Ada jagung, bayam, toge, udang, dan sambal kurma dan tomat yang tadi sudah saya perlihatkan bahan-bahannya sebelumnya ya. Nah, cara makannya, kita ambil sedikit
Ini saya udah cuci tangan tadi. Kita ambil sedikit sayurannya. Kalau saya makannya seperti ini. Terus kita ambil sambal. Kayak kita makan nasi aja. Ambil jagungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, sama kayak kita makan nasi. Karena ini jagungnya sebagai pengganti nasi. Terus ini sambal, walaupun nggak pakai terasi, tapi ini udah enak sambalnya. Ada bawang merah, bawang putih tadi. Terus ini bayamnya yang kita kukus juga enak. Sekarang saya mau coba yang udangnya. Udangnya juga enak, terasa jeruk nipis dan merica. Ditonton video sampai selesai ya, karena ada 2 menu lagi yang belum saya perlihatkan. Sekarang di menu kedua itu ada jagung, dan ini sesuatu di dalamnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini sampai selesai supaya tahu apa kandungan yang ada di atas daun selada ini. Ini menu kedua. Bahan utamanya ada jagung, ini sebagai pengganti nasi. Berikutnya ada ikan. Ikan ini akan saya panggang dan nanti disuwir dan disiram dengan sambal matah. Sambal matah, makanya di sini ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai rawit, jeruk nipis sebagai pengganti garamnya. Akan kita beri perasan jeruk nipis, dan sebagai pewanginya kita tambahkan daun jeruk dan serai. Ini ada serai. Silahkan teman-teman screenshot untuk menu yang kedua. Kita kukus dulu jagungnya sebagai pengganti nasi ya, untuk menu kedua dan menu ketiga. Nah, sambil menunggu jagungnya dikukus, kita panggang ikannya. Nah, ini menggunakan api kecil dan ditutup juga ya. Ini ikan yang sudah saya panggang tadi. Sekarang kita akan buat sambal matahnya. Bawangnya sudah saya cincang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ini serai, terus ini daun jeruk yang sudah saya potong kecil-kecil. Nah, karena kita nggak pakai garam, makanya ini ada jeruk nipis. Sekarang kita beri perasan jeruk nipis sini sebagai pengganti garam. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita panaskan minyak. Boleh pakai minyak zaitun, boleh juga pakai minyak VCO. Saya pakai minyak zaitun sekarang. Sekarang kita panasin dulu, nanti baru kita siram ke sambal matahnya. Nah, ini minyak zaitun yang sudah saya panaskan. Sekarang kita siram di sambalnya. Kita aduk-aduk. Nah, kalau udah merata baru kita masukkan ikannya. Ini kalau mau lebih banyak ikan lagi berarti nanti tinggal ditambahkan. Tadi saya cuma pakai 2 potong. Kita aduk. Nah, ini sudah rata. Kalau sudah rata kita akan tata di piring. Nah, ini sudah jadi menu keduanya. Ada jagung yang dikukus. Berikutnya lauknya itu ada ikan tuna yang saya panggang, terus saya suwir-suwir dan dicampur dengan sambal matah. Yang tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara membuat sambal matahnya. Yang di bawahnya saya berikan selada untuk pemanis dan juga sebagai sayur gitu. Nah, sekarang saya mau coba dulu makannya. Ini saya ambil sedikit ikan dan sambalnya, makan dengan jagung seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya pedas karena ada dari cabai ya, terus ada aroma daun jeruk juga, aroma serai, dan manis. Jadi manisnya ini dari jagung, jadinya balance, ada pedas dan manis gitu. Teman-teman nanti untuk ikannya bisa diganti dengan ayam ataupun dengan daging sapi gitu, nggak harus ikan, boleh pakai yang lain-lain yang teman-teman suka. Ini menu ketiga. Dua menu sebelumnya itu pakai udang dan pakai ikan. Yang ketiga ini saya pakai telur, orek-orek telur, buncis dan wortel, dan tempe panggang, tapi kelihatannya seperti tempe goreng. Ini aslinya dipanggang, bukan digoreng. Untuk tahu cara buatnya seperti apa, nonton video ini sampai selesai. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk menu ketiga. Yang pertama ada wortel, terus ada buncis, ini jagungnya sebagai pengganti nasi, terus ini ada telur, dan ada juga merica. Nanti akan kita buat orek-orek telur dan tumis buncis dan wortel. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan menu yang ketiga. Selain beberapa bahan sebelumnya, di menu ketiga ini ada tempe bakar. Nah, karena tempe bakarnya tidak menggunakan garam, jadi sebagai rasa asinnya saya akan beri perasan jeruk nipis. Sini kita peras saja di atasnya. Tempe panggang lebih tepatnya. Sekarang setelah kita beri perasan jeruk nipis seperti ini, kita akan panggang di teflon sampai kecoklatan. Panggang saya menggunakan sedikit minyak zaitun nih, karena biar kayak digoreng gitu ya, nanti hasilnya biar bentuknya kayak digoreng. Nih diberikan sedikit minyak zaitun, kita olesin aja pakai tempe tadi. Ya, ini kalau sudah merata kita masukkan tempe yang tadi sudah kita beri perasan jeruk nipis. Lalu kita tutup. Nanti kita tunggu sampai kecoklatan dan kita balik juga, sama-sama pinggirannya sudah coklat, baru kita angkat untuk ditata di piring. Sekarang kita akan tumis wortel dan buncisnya pakai air biasa ya. Jadi kita masukkan buncis dan wortelnya, ini kita tumis sampai menciut. Nanti baru kita akan masukkan telur untuk kita orek-orek. Ini kita tutup. Sambil kita menunggu buncis dan wortelnya matang, kita akan kocok telur ini, terus nanti kita beri perasan jeruk nipis sebagai pengganti garam. Nah, sekarang kita berikan perasan jeruk nipis ini sebagai pengganti garam. Dan lada putih atau merica sedikit aja, kita aduk lagi. Nah, kalau sudah, nanti kita akan orek-orek di sebelahnya buncis dan wortel. Nah, ini kalau misalnya wortel dan buncisnya sudah mengering seperti ini, baru kita akan orek-orek telur di sebelahnya. Ini digabung aja.
Nah, ini sudah matang, jadi sudah bisa kita angkat dan kita tata di piring dengan jagung dan tempe juga. Nah, ini sudah jadi menu terakhir. Yang ketiga ada jagung kukus sebagai pengganti nasi, ada tempe panggang, terus ini buncis, wortel, sama orek-orek telur tadi. Sedangkan ini adalah sambal untuk dicocol dengan tempe. Ini sambal seperti di menu pertama, tomat kurma dan cabai. Yang sebelah kiri ini juga saya tata tempe panggang, jadi kelihatannya seperti tempe goreng. Nah, jadi sudah 3 menu yang saya berikan kepada teman-teman. Nanti silahkan dicoba di rumah untuk menu makan siang ya, karena ini tinggi karbo dan pasti ada protein juga. Terima kasih telah menonton video kali ini, mungkin yang terlalu panjang karena 3 menu ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.